Performa ajaib Asnawi Mangkualam dari pelapis ke pahlawan. Aksi spektakuler bantu Port FC hancurkan lawan dengan 1 assist mematikan. Skandal terbaru, 2 pemain abroad bikin geger timnas. Alasan mereka terlambat akan mengguncang persiapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Misteri besar mengapa Calvin Verdonk mungkin absen di pertarungan epik timnas Indonesia versus Irak. Apa yang terjadi di balik layar? Drama transfer di Ipswich Town, Elkan Bagot dikesampingkan untuk Premier League musim depan. Siapa penggantinya yang mengejutkan? Revolusi sepak bola Indonesia, pembangunan training center timnas di IKN mencapai puncaknya. FIFA tak bisa menahan pujian terhadap terobosan ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Performa ajaib Asnawi Mangkualam dari pelapis ke pahlawan. Aksi spektakuler bantu Port FC hancurkan lawan dengan 1 assist mematikan. Asnawi Mangkualam meraih hasil gemilang bersama Port FC di Liga Thailand sebelum dipanggil ke timnas Indonesia pada Minggu malam kemarin. Kapten timnas Indonesia ini bermain penuh selama 90 menit dan mencatatkan 1 assist dalam kemenangan besar Port FC di pekan terakhir Liga Thailand. Dalam pertandingan antara Port FC melawan Nakhon Pathom United FC yang digelar di PAT Stadium, tim Asnawi menang telak dengan skor 6-0. Asnawi dimainkan sejak menit pertama, mengisi posisi gelandang kanan dalam formasi 3-4-3. Dia berperan penting dalam gol kelima Port FC yang dicetak oleh Siripala dengan mengirimkan umpan terobosan yang diselesaikan menjadi gol. Dengan kemenangan ini, Port FC menutup musim ini di Liga Thailand posisi peringkat ketiga klasemen dengan 57 poin. Klub Asnawi mencatatkan 16 kemenangan, 9 kali seri, dan 5 kekalahan sepanjang musim. Asnawi sendiri telah bermain dalam 12 pertandingan di Liga Thailand musim ini dan berhasil mencatatkan 2 assist. Penampilan apik Asnawi di Liga Thailand menjadi modal bagus sebelum ia bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah ini Asnawi akan terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas yang akan melanjutkan laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diharapkan Asnawi dapat membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dalam salah satu pertandingan tersebut. Skandal terbaru, 2 pemain abroad bikin geger timnas. Alasan mereka terlambat akan mengguncang persiapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa ada 2 pemain yang akan terlambat bergabung dalam pemusatan latihan. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai TC Senin 27 Mei hari ini sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Sintayong telah memanggil 22 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan terakhir grup F melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Selain itu, timnas Indonesia juga dijadwalkan melakukan pertandingan uji coba non-resmi melawan Tanzania pada 3 Mei 2024. Dengan persiapan ini diharapkan timnas Indonesia semakin kompak untuk mencapai tujuan utama. Namun di tengah persiapan ini, 2 pemain yaitu Justin Hubner dan Jay Itzes tidak bisa bergabung sejak awal. Sumarji mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut masih memiliki agenda dengan klub mereka. Justin Hubner masih harus bermain untuk Cerezo Osaka di J-League 2024 hingga sehari sebelum libur FIFA Matchday, yaitu pada 2 Juni 2024. Sementara Jay Itzes masih terlibat dalam pertandingan penting bersama Venezia FC di babak final playoff promosi ke Serie A. Jay dan timnya akan melakoni 2 pertandingan penentu hingga 3 Juni 2024. Ada 2 pemain yang izin terlambat, Justin Hubner dan Jay Itzes. Mereka masih ada keperluan dengan klub, ujar Sumarji. Meski 2 pemain tersebut terlambat, Sumarji belum mengonfirmasi apakah pelatih Sintayong akan membutuhkan pemain tambahan. Sementara ini, tim akan menjalani pertandingan uji coba melawan Tanzania dengan skuad yang ada.
Kita akan menjalani dengan pemain yang ada hingga melawan Tanzania. Hanya 2 itu saja yang terlambat. Kita lihat apakah perlu memanggil pemain lain untuk sementara, tegas Sumarji. Misteri besar mengapa Calvin Verdonk mungkin absen di pertarungan epik Timnas Indonesia versus Irak. Apa yang terjadi di balik layar? Calvin Verdonk termasuk dalam daftar pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia menjalani proses ini bersama Jens Ravens, pemain keturunan lainnya. Diharapkan proses naturalisasi Calvin Verdonk dapat berjalan lancar sehingga ia bisa segera mengambil sumpah sebagai WNI. Hal ini penting mengingat perlu waktu untuk proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika semuanya berjalan lancar, Calvin Verdonk diharapkan bisa membela Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bulan depan, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga terakhir Grup F putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Namun, Calvin Verdonk diragukan tampil dalam laga melawan Irak. Menurut akun Instagram @nusantarabalers pada minggu kemarin, keraguan ini muncul karena belum ada jadwal sidang Komisi 10 dan 3 DPR untuk membahas naturalisasinya. Padahal Menpora RI Dito Aryo Tejo sudah mengonfirmasi bahwa berkas Calvin telah dikirim ke DPR. Sementara itu, laga melawan Irak akan berlangsung kurang dari 2 pekan lagi. Selain itu, regulasi pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengharuskan pendaftaran dilakukan maksimal 7 hari sebelum pertandingan. Dengan demikian, kehadiran Calvin Verdonk dalam laga tersebut sangat diragukan. Meski begitu, jika Calvin Verdonk akhirnya tidak bisa bermain, Timnas Indonesia tetap akan kuat. Sejumlah pemain berkualitas lain di posisi yang sama seperti Nathan Chuaon, Sahinepat Dinama, dan Pratama Arhan. Drama transfer di Ipswich Town, Elkan Bagot dikesampingkan untuk Premier League musim depan. Siapa penggantinya yang mengejutkan? Tim yang diperkuat oleh bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, yaitu Ipswich Town, akan bermain di Premier League pada musim depan. Ipswich Town berhasil menempati posisi kedua di Championship musim ini sehingga mendapat tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris. Namun, apakah kita bisa melihat Elkan Bagot bermain di Premier League musim depan? Jawabannya hampir mustahil. Ketika Ipswich Town masih bermain di Championship, mereka lebih sering meminjamkan Elkan Bagot ke tim lain. Tercatat, Bagot dipinjamkan ke Gillingham FC dan Bristol Rovers. Hal yang sama kemungkinan besar akan terjadi di Premier League musim depan. Bagot hampir pasti akan dipinjamkan lagi ke tim yang berada di divisi bawah pada musim depan. Selain itu, persaingan untuk posisi bek tengah di Ipswich Town sangat ketat. Tim mungkin akan merekrut bek tengah baru untuk bersaing di Premier League. Namun stok bek tengah Ipswich Town saat ini sudah membuat Bagot sulit bersaing. Duo bek tengah andalan Ipswich Town, Luke Wolfenden dan Cameron Burgess, tampaknya masih menjadi pilihan utama. Menurut situs Transfermarkt, Luke Wolfenden bermain selama 3.611 menit di Championship musim ini, sementara Burgess bermain selama 3.420 menit. Jika salah satu dari mereka absen, Ipswich masih memiliki Axel Tuanzebe dan George Edmundson sebagai cadangan. Namun, jika Bagot kembali dipinjamkan ke tim lain, itu sebenarnya sangat baik untuk perkembangan pemain berusia 21 tahun tersebut. Lebih baik bagi Bagot mendapatkan banyak menit bermain di tim lain daripada bertahan di Ipswich Town yang bermain di Premier League tetapi jarang dimainkan. Bagot butuh banyak waktu bermain untuk terus mengembangkan talentanya. Revolusi sepak bola Indonesia, pembangunan training center Timnas di IKN mencapai puncaknya. FIFA tak bisa menahan pujian terhadap terobosan ini. Pembangunan pusat pelatihan training center Timnas Indonesia di Ibu Kota Negara atau IKN sudah mencapai 90% pada tahap pertama. Perkembangan cepat ini mendapat respons positif dari perwakilan FIFA.
Perwakilan FIFA mengunjungi langsung pembangunan TC Timnas Indonesia di IKN. Dari kunjungan tersebut, FIFA mendapatkan laporan bahwa pembangunan fasilitas sepak bola tersebut hampir selesai. Secara keseluruhan, pembangunan TC Timnas Indonesia sudah mencapai 90% dengan rincian asrama 92%, lapangan rumput alami 90%, dan lapangan sintetis 89%. Laporan dari media menyebutkan bahwa asrama pemain adalah fasilitas yang hampir selesai. Banyak fasilitas penunjang asrama seperti kasur dan berbagai perabot sudah terlihat terpasang. Sementara itu, lapangan rumput alami dan sintetis masih dalam tahap penyempurnaan. Tak heran jika FIFA mengapresiasi proses pembangunan yang sudah berjalan ini. Perlu diketahui bahwa pembangunan TC PSSI itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini, serta program dan metode latihan terbaik. Tahap pertama pembangunan TC PSSI ini didanai oleh hibah dari FIFA Forward sebesar 90 miliar. Pada tahap pertama, fokus pembangunan adalah pada lapangan rumput alami, lapangan rumput sintetis, asrama, dan ruang ganti pemain. Asrama di tahap pertama ini berkapasitas total 70 orang, terdiri dari 28 kamar twin untuk pemain, 10 kamar single untuk tim pelatih, dan 3 suite untuk pelatih kepala. Pemerintah dan PSSI sebelumnya berharap pembangunan TC tahap 1 ini bisa selesai sesuai target pada Mei 2024. Dengan begitu, para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Berdasarkan rencana, training center PSSI di IKN nantinya akan memiliki total 8 lapangan sepak bola, pusat rehabilitasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang tidak hanya bermanfaat bagi tim nasional, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Misi rahasia Irak terungkap, pesawat mendarat di Jakarta H-4 sebelum bentrokan besar melawan Timnas Indonesia. Apa yang mereka persiapkan? Timnas Irak akan bertemu dengan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Asosiasi Sepak Bola Irak IFA telah menetapkan jadwal persiapan untuk tim nasionalnya. Dilaporkan dari Win-Win, IFA telah menyusun rencana lengkap persiapan tim. Pertama, IFA memutuskan bahwa 31 Mei 2024 akan menjadi hari terakhir sebelum Liga Irak diliburkan. Liga Irak akan diliburkan untuk memberikan kesempatan kepada para pemain membela tim nasional dan akan dilanjutkan kembali setelah 11 Juni atau setelah FIFA Match Day berakhir. Para pemain tim nasional akan diberi sedikit waktu istirahat sebelum kembali bergabung dengan klub masing-masing. Para pemain timnas Irak akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat pribadi pada 2 Juni, sehingga timnas Irak akan tiba di Jakarta 4 hari sebelum pertandingan melawan Indonesia. Sebelumnya, pelatih timnas Irak Jesus Casas telah mengumumkan daftar 26 pemain dalam skuadnya. Casas memilih banyak wajah baru karena timnas Irak sudah lolos ke putaran ketiga. Pelatih asal Spanyol ini hanya mempertahankan 14 pemain dari skuad Piala Asia 2023 di Qatar. Beberapa pemain tersebut termasuk Jalal Hasan, Franz Putros, Zaid Tahsen, Akam Hashim, Robin Sulaka, dan Hussein Ali. Di posisi gelandang ada Basar Resan, Zidane Iqbal, Osama Rashid, Yusuf Amin, dan Ibrahim Bayes. 3 penyerang yang masih masuk dalam daftar skuad adalah Aiman Hussein, Ali Jasim, dan Muhammad Ali. Kejutan mendebarkan, Tanzania akan menghadapi timnas Indonesia tanpa menggunakan kekuatan penuh. Apa yang mereka rencanakan di belakang layar? Tanzania kemungkinan besar tidak akan membawa skuad terbaiknya saat menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan uji coba tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Juni 2024 di Stadion Madia Senayan, Jakarta.
Pada hari yang sama di Tanzania akan digelar pertandingan final CRDB Bank Federation Cup 202,4 antara Young Africans SC dan Azam FC. PSSI memastikan pertandingan Indonesia versus Tanzania akan digelar pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Jakarta, tulis IPP Media. Namun masih harus dilihat bagaimana Tanzania akan mengatur jadwal tersebut karena bertepatan dengan pertandingan final CRDB Bank Federation Cup, lanjut IPP Media. Karena final tersebut Tanzania kemungkinan besar tidak akan membawa kekuatan terbaiknya saat melawan timnas Indonesia. Young ASC dan Azam FC adalah dua klub yang banyak menyumbang pemain ke tim nasional Tanzania. Young ASC memiliki pemain seperti Dickson Job, Bakari Muamnyeto, dan Mudathir Yahya. Sementara Azam FC memiliki pemain seperti Lusajo Muaikenda, Faisal Salum, dan Sospetar Bajana. Meski demikian, di luar pemain dari Young ASC dan Azam FC, pelatih Sulaiman bisa membawa pemain terbaik lainnya karena Liga Primer Tanzania akan berakhir pada 28 Mei. Ada juga kemungkinan bahwa Sulaiman akan membawa skuad timnas Tanzania yang berisikan banyak pemain muda, seperti yang dilakukan saat dua uji coba melawan Sudan di Arab Saudi pekan lalu. Terkuak, daftar 5 negara yang patah hati dengan prestasi gemilang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, rival sejati. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa di grup F, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk lolos ke babak ketiga. Sementara itu, 6 tim Asia Tenggara lainnya hampir dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini membuat negara-negara Asia Tenggara lain merasa iri mengingat Indonesia berhasil melampaui pencapaian negara-negara yang sebelumnya lebih unggul. Berikut adalah 5 negara yang iri dengan kemajuan timnas Indonesia. 5. Singapura. Singapura memiliki 4 trofi Piala AFF, jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia yang belum pernah menang. Namun dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Singapura hanya mengumpulkan 1 poin dari 4 pertandingan di grup C dan dipastikan gagal lolos ke babak ketiga. 4. Filipina. Setelah bertahun-tahun berada di bawah Filipina dalam peringkat FIFA, Indonesia akhirnya melewati mereka. Filipina hanya mendapatkan 1 poin dari 4 laga di grup F dan hampir pasti gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Vietnam. Vietnam yang sebelumnya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia tampil buruk di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berada di posisi ketiga grup F dengan 3 poin, terpaut 4 poin dari Indonesia yang berada di posisi kedua. 2 kekalahan dari Indonesia membuat Vietnam sangat mungkin gagal lolos ke babak ketiga. 2. Thailand. Thailand yang pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, gagal bersaing di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya mengumpulkan 4 poin dari 4 laga di grup C. Jika kalah dari Cina di matchday kelima, Thailand dipastikan gagal lolos ke babak ketiga. 1. Malaysia. Malaysia masih berpeluang lolos ke babak ketiga, berada di posisi ketiga grup D dengan 6 poin, terpaut 3 poin dari Kirgistan dan Oman. Namun, jika kalah dari Kirgistan di matchday kelima, Malaysia dipastikan gagal lolos. Ironisnya, matchday kelima akan berlangsung di markas Kirgistan. Apakah timnas Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita tunggu dan lihat. Skandal besar terungkap profil rahasia timnas Italia untuk Euro 2024. Juara bertahan dipenuhi kontroversi, apa yang tidak diketahui publik. Timnas Italia memiliki harapan besar sebagai juara bertahan di Euro 2024, meskipun skuadnya dipenuhi kontroversi.
Italia kembali berhasil lolos ke ajang Euro 2024 dan akan berstatus sebagai juara bertahan setelah menaklukkan Inggris di final edisi sebelumnya. Namun setelah menjuarai Euro 2020, Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022 menjadi salah satu juara Eropa yang tidak tampil di ajang tersebut. Sejak itu Italia melakukan perubahan besar termasuk mengganti pelatih. Pada Euro 2020 Italia ditangani oleh Roberto Mancini, tetapi kali ini mereka dipimpin oleh mantan pelatih Napoli Luciano Spalletti. Spalletti dipilih oleh Federasi Sepak Bola Italia setelah membawa Napoli menjuarai Serie A musim 2022-23. Setelah ditunjuk sebagai pelatih baru, Spalletti segera melakukan perubahan radikal dalam skuadnya, memilih banyak pemain muda. Dalam skuad sementara Italia hanya 14 pemain dari tim yang menjuarai Euro 2020 yang tetap dipertahankan. Spalletti juga memicu kontroversi dengan tidak memanggil beberapa pemain terkenal seperti Manuel Locatelli, Ciro Immobile, dan Giacomo Bonaventura. Sebaliknya, ia memanggil Nicolo Fagioli yang tengah bermasalah dengan kasus perjudian. Meskipun demikian, Italia tetap optimis untuk mempertahankan gelar juara mereka. Di Jerman, Gli Azzurri berada di grup B bersama Spanyol, Kroasia, dan Albania yang dianggap sebagai grup berat. Italia perlu berjuang keras untuk bisa lolos dari fase grup. Italia akan memulai perjalanan mereka di Euro 2024 melawan Albania di BVB Stadion Dortmund pada 15 Juni 2024. Kemudian, mereka akan menghadapi Spanyol di Arena Auf Schalke Gelsenkirchen pada 20 Juni 2024. 4 hari kemudian, Italia akan melawan Kroasia di laga penutup grup B di Leipzig Stadium pada 24 Juni 2024. Di balik tirai, Filipina buka 28 kartu andalannya untuk lawan timnas Indonesia. Terungkap 5 bintang Eropa dan 5 pemain Liga 1. Siapa yang menjadi ancaman terbesar? Federasi Sepak Bola Filipina FPF telah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain ini akan menjadi andalan timnas Filipina dalam 2 pertandingan terakhir di grup F, melawan Vietnam pada 6 Juni 2024 dan melawan timnas Indonesia pada 11 Juni 2024. Ada beberapa nama baru yang dipanggil oleh pelatih Tom Saintfiet untuk 2 laga penting ini. Pemain-pemain baru ini sedang merintis karier di Eropa dan Amerika. Saat ini The Azkals berada di posisi terbawah klasemen grup F. Mereka hanya mampu mengumpulkan 1 poin dari 4 pertandingan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain Filipina yang patut diwaspadai oleh skuad asuhan Shin Tae-yong berasal dari kompetisi di Eropa dan Amerika Serikat. Dari Eropa ada 5 pemain yaitu Neil Atteridge Birmingham City, Dylan de Munch Zulte Waregem, Paul Tabinas Kroasia, Adrian Ugelvik Levanger Norwegia, dan Scott Wood Stonsberg Norwegia. Sementara itu pemain yang berkarir di Amerika Serikat dan Kanada termasuk Michael Baldisimo, Matthew Baldisimo, Alex Moniz, dan Zico Bailey. Menariknya ada beberapa pemain yang sebelumnya bermain di Liga 1 Indonesia. Dari 28 pemain yang dipanggil, 5 diantaranya bermain di Indonesia musim ini. Mereka adalah Anthony Pintus PSS Sleman, Christian Rontini Persita, Simon Lingbo Persik Kediri, OJ Porteria Dewa United, dan Kevin Ray Mendoza Persib Bandung. Khusus Kevin Ray Mendoza yang berposisi sebagai penjaga gawang, saat ini sedang berjuang bersama Persib Bandung untuk meraih gelar juara Liga 1 di ajang Championship Series.